Persija Jakarta berdiri pada tahun 1928, menjadi salah satu klub tertua di Indonesia dengan sejarah panjang dan sederet prestasi. Suri dan Ali mendirikan klub ini pada 28 November dengan nama Football Bond Indonesia Jakarta (VIJ). Nama tersebut sudah jelas berasal dari bahasa Belanda karena pengaruh zaman kolonialisme pada saat itu. Seiring berjalannya waktu, nama tersebut berubah menjadi Persija pada tahun 1950 dan menempatkan diri mereka sebagai klub yang berbasis di Jakarta Pusat. Yusuf Yahya menjadi ketua dari Persija yang pada era 1950-an dihuni pemain seperti Tan Yong Hao, Chris Ong, Yo Him Chiang, Van der Veen hingga Van de Beek. Pada tahun 1930, tepatnya 19 April, Persija menjadi salah satu pencetus Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI yang merupakan induk Federasi Sepak Bola Indonesia. Persija sudah ambil bagian dalam kompetisi dari zaman sebelum kemerdekaan dengan nama masih PIJ dan menikmati 4 gelar juara pada era tersebut. Era Perserikatan. Memasuki era Perserikatan, Persija masih menjadi klub yang disegani dan mampu mengangkat 5 trofi. Pada era inilah nama Persija sudah eksis dan menjadi jawara Indonesia pada 1964, 1973, 1975, serta 1979. Gelar juara 1975 cukup unik karena Persija menjadi juara bersama PSMS Medan. Partai final yang digelar di Senayan kini dikenal sebagai Gelora Bung Karno berlangsung tegang. Dua klub merupakan rival pada zaman tersebut dan laga final jelas menjadi wadah yang elit untuk mereka memberi bukti sebagai yang terbaik. Adam Malik yang kala itu adalah Menteri Luar Negeri Republik Indonesia hadir langsung untuk jadi saksi partai tersebut. PSMS yang dihuni Parlin Siagian, Nobon hingga Mariadi mampu mendikte permainan Persija yang akhirnya tertinggal 1-0. Status sebagai tuan rumah karena bermain di Jakarta membuat Persija tak kenal menyerah, hingga kerjasama Sofyan Hadi dan Iswadi Idris membuahkan gol penyama kedudukan. Sayangnya laga malah menjurus keras hingga ada kartu merah untuk Iswadi selepas melanggar Nobon. Pertandingan sudah sulit dinikmati dengan nilai sportif. Akhirnya wasit menghentikan pertandingan. PSSI harus berkompromi dan berunding untuk mengatasi situasi kala itu karena tidak mungkin melanjutkan pertandingan. Bardosono, ketua umum PSSI kala itu, mengambil jalan tengah dengan menyudahi pertandingan dan memberikan gelar juara kepada kedua kesebelasan. Era profesional. Pada era profesional, Persija mengalami masa naik turun karena berbagai kesulitan utama finansial. Masalah ekonomi sempat menyerang Persija ketika sepak bola tak bisa lagi mendapat suntikan uang dari APBD. Makanya jika menengok masa lalu di era baru sepak bola Indonesia, beberapa kali Persija mengalami telat gajian. Gelar kompetisi pertama yang didapatkan Persija pada zaman modern adalah tahun 2001. Kala itu Macan Kemayoran dihuni skuad solid dengan Mbeng Jen sebagai penjaga gawang yang dilindungi 5 pemain belakang yang beranggotakan Nur Alim, Joko Kusvito, Antonio Claudio, Anang Ma'ruf, dan Budiman. Sofyan Hadi, ex pemain, jadi pelatih Persija. Mereka menggapai partai final dan menghadapi PSM Makassar. Agus Supriyanto, Luciano Leandro, dan Imron Nahumahururi menjadi trio lini tengah. Sedangkan duet lini depan terdapat Gendut Doni dan Bambang Pamungkas. Widodo Cahyono Putra kala itu juga menjadi andalan Persija di lini depan. Pada partai final, Widodo masuk menggantikan Gendut Doni. Laga akhir jadi milik Persija setelah brace Bambang dan gol pembuka Imran hanya dapat dibalas 2 gol. Cetakan Kurniawan Dwi Julianto serta Mirobaldo Bento, skor akhir 3-2. Gelar juara akhirnya kembali dirasakan pada Liga 1 edisi kedua 2018 di bawah arahan pelatih Stefano Kugura atau Teko. Banyak tuduhan tidak terbukti pada musim tersebut karena nyatanya Persija memang tampil solid di bawah Teko yang menikmati musim keduanya melatih tim ibu kota. Penentuan gelar juara terjadi pada laga pekan pamungkas kontra Mitra Kukar di GBK. Skor 2-1 memastikan titel Persija sekaligus mengirim Mitra ke kompetisi kasta kedua. Logo dan warna jersey. Logo Persija tak lain dan tak bukan berasal dari lambang DKI Jakarta secara garis besar, di mana ada logo Monas yang menjadi simbol kebesaran dari Jakarta. Sentuhan warna kuning dan hijau dimaksudkan pada beras dan kapas, yang maknanya adalah kemakmuran. Tak luput tulisan Jaya Raya yang melambangkan kebangkitan dan kemenangan. Warna Persija sendiri mengalami perubahan. Lahir dan dikenal dengan warna merah, Persija sempat berubah menjadi orange yang ditenggarai keputusan politis lantaran Sutioso sebagai gubernur DKI Jakarta menyukai warna yang juga jadi kebesaran timnas Belanda tersebut dan lekat dengan sejarah Jakarta sebagai kota pada 2015. Pengurus internal Persija sepakat untuk kembali ke jati diri mereka, yakni warna merah.
Jargon back to basic pun sempat diusung mengawali kembalinya Persija ke warna asal mereka yang dipakai hingga sekarang. Stadion. Dari mulai Stadion Petojo hingga Gelora Bung Karno pernah menjadi saksi perjuangan dan tumbuhnya Persija. Mereka bermulai menggunakan Stadion Petojo sebagai markas dan bernaung di sana 20 tahun lebih ketika masih bernama PIJ. Persija juga pernah menggunakan Ikat Menteng hingga Lebak Bulus. Perubahan stadion ini didorong perubahan tata kota yang terus berubah karena Jakarta merupakan kota metropolitan. Stadion GBK akhirnya menjadi rumah besar Persija hingga sekarang yang sedang menunggu Stadion BMW di Jakarta Utara rampung. Persija juga kerap menjadi klub musafir karena situasi. Dari mulai Stadion Patriot Candrabaga di Bekasi, Manahan di Solo hingga Sultan Agung Bantul pernah menjadi rumah singgah Macan Kemayoran. Supporter. Persija tak berarti apa-apa tanpa kehadiran Jackmania. Basis supporter dari Persija itu menjadi salah satu yang paling eksis di Indonesia dan keberadaannya tersebar di berbagai pelosok Indonesia. Karena nama besar Persija itu sendiri, Jackmania lekas dengan warna oranye dan merupakan produk gagasan dari Diza Rashid Ali, manajer Persija pada 1997. Awalnya basis supporter yang bernama Jakarta Mania ini hingga menjadi Jackmania hanya beranggotakan ratusan orang. Namun seiring waktu Jackmania tumbuh besar menjadi organisasi yang serius dan terorganisir hingga melaksanakan pemilihan ketua umum secara rutin 3 tahun sekali.